Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Asep Hidayat, NIM 253811011196, nomor akun peserta 589137006740. Saya guru Al-Quran Hadis di MTSS Anwarul Hidayah Menes, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan D1 pada LPTK IAIN Madura tahun 2025. Pada video ini, saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Menjauhi Gaya Hidup Konsumtif, Hedonis, dan Materialistik. Materi ini merupakan materi kelas 8 semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Dan pada pembelajaran ini, saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Kira-kira seperti apa ya videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak akan absen dulu satu per satu ya. Doni Al-Fariji, Fadlan Ferdiansyah, Farhan Apriyatna, Fauzan Adima, Ihsan Fathur Rizki, Ihsanuddin, Ilyatul Aulia, Muhammad Gani Fawad, Raffi Ardiansyah, Miftahul Fauji, Milah Lailatul Faijah, Muhammad Dafa Mahasin, Messi Duyati, Raden Arya Kusuma, Syifa Melinda, Nur Indah Iryani, Jumei Widya Kurniasi. Alhamdulillah sebagian besar hadir ya. Oke, selanjutnya materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu bab 5, larangan gaya hidup konsumtif, hedonis, dan materialistik. Namun sebelumnya untuk kebarokahan kita mulai dulu pelajaran ini dengan sama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh Ananda Raffi Ardiansyah. Silakan Raffi maju ke depan. Lalu kita mulai pelajaran berikut dalam doa mulai. Selanjutnya sebagai pembiasaan kita, mari kita hafalkan salah satu surat daripada surat yang ada dalam Al-Quran. Yaitu kita bacakan, kita hafalkan sama-sama surat Al-Ikhlas. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahu
kecintaan kita kepada bangsa dan negara kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional yaitu lagu Indonesia Raya. Semuanya dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Selalu berdiri tanpa durimu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan semuanya duduk kembali. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran dengan materi larangan gaya hidup konsumtif, hedonis, dan materialistik. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai 19. Gimana bunyinya? Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Itu ayat Quran surat Al-A'la 14 sampai 19 yang artinya sungguh beruntung orang yang menyucikan diri, yaitu orang-orang yang beriman, kemudian mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Jadi itu orang-orang yang beruntung tiga. Pertama orang yang beriman, kemudian mengingat nama Tuhannya, dan dia melaksanakan sholat. Sedangkan orang-orang kafir itu memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Jadi secara eksplisit dalam surat Al-A'la ini kita sebetulnya dilarang untuk hidup berpoya-poya hedonis, mementingkan kehidupan dunia. Nah, kaitannya dengan pembahasan kita kali ini yaitu materinya adalah larangan gaya hidup konsumtif, hedonis, dan materialis. Oke, kita simak video penjelasan berikut ini. Karena sekarang itu kan sudah zamannya online, membeli apapun serba online. Sekarang ada banyak marketplace, Shopee, Tokopedia, Lazada. Kadang-kadang kita itu menjadi orang yang konsumtif, ya, tidak memperhatikan itu kebutuhan atau keinginan. Berfokus kepada analisis kasus remaja boros belanja online. Oke, untuk pembagian kelompok ini, kelompok 1 mendiskusikan faktor penyebab dan dampak. Kelompok 2 dari perspektif psikologis dan sosial. Kemudian kelompok 3 membahas tentang peran keluarga dan lingkungan sekitar.
alias tanpa online. Oke. Nomor 1, silakan diskusikan faktor penyebab dan dampak daripada seringnya belajar online. Silakan. Ya. Ini juga diskusikan tentang perspektif psikologis dan sosial. Kemudian kelompok yang ketiga membahas tentang peran keluarga dan lingkungan sekitar. Ya. Kelompok 2 sudah. 1. Sudah. Siapa yang membaca Raffi ya? Ya, silakan Raffi bacakan hasil diskusi daripada kelompok kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita diskusikan dari kelompok 1 yang berjudulnya Mengadaptasi Ya, dan juga remaja bola dalam belajar dan dampaknya. mulai dari mana? Kemudian yang utama Ya. melakukan media sosial termasuk besaran dan keinginan tampil eksis. Ya, apa pendukung? Kurangnya kontrol dari orang tua, kemudahan akses ke platform, email. Terus, Dampak takutnya keuangan tergantung di kebiasaan konsumtif dan umumnya kemampuan mengelola uang. ya, Terus yang misalnya generasi finansial minyak tinggi dan pembatasan penggunaan aplikasi belanja. oke. Demikian sudah ya. Yang Oke, dari tepuk tangan. saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentasi daripada kelompok 2 yang mengidentifikasi kenapa sih remaja itu boros dalam belanja online dan belanja online dari sisi psikologis dan sosial. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dilakukan boros belajar online dari sisi metodologis ya Ya. kesimpulan metodologis belanja online menjadi kurang gerak dari stres atau tekanan sosial. Sosial ingin mengikuti teman-teman merasa dapat dalam FOMO, risiko ketergantungan emosional terhadap belanja penting dengan keluarga dan kurang fokus dalam belajar. Tarung bimbingan konflik positif untuk menyalurkan emosi. Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Waalaikumsalam. Hasil kelompok 2 yaitu menganalisis perilaku bolos belanja online dari sisi psikologis. Nah, kita fokusnya bagaimana peran keluarga dan lingkungan mempengaruhi kebiasaan belanja online remaja. Silakan siapa yang mau membaca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasil dari diskusi kelompok 3, peran keluarga sekitar. Bagaimana peran keluarga dan lingkungan mempengaruhi kebiasaan belanja online remaja? Peran keluarga. Orang tua kurang memberikan contoh mengelola uang yang baik. Lingkungan sekolah. Tekanan untuk memiliki barang-barang berbeda agar diterima secara sosial. Tindakan yang bisa dilakukan
prioritas kebutuhan dan kerjasama sekolah dengan orang tua dalam pengawasan penggunaan budget. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diskusi kelompok 3 peran keluarga dan lingkungan dalam mempengaruhi kebiasaan belajar online. Jadi peran keluarga yang pertama, orang tua kurang memberikan contoh pengelolaan keuangan yang baik. Tekanan untuk memiliki barang-barang bermerek akan diterima secara sosial. Tindakan yang bisa dilakukan, orang tua membatasi uang saku digital. Diskusi rutin soal prioritas kebutuhan dan kerjasama sekolah dengan orang tua dalam pengawasan penggunaan gadget. Jadi itu tadi diskusi atau presentasi hasil diskusi kalian. Kelompok 1 tadi faktor penyebab dan dampak boros. Kelompok 2 perspektif psikologis dan sosial. Kelompok 3 peran keluarga dan lingkungan sekitar. Selanjutnya Bapak akan bagikan lembar kerja peserta didik. Ini lembar kerjanya per kelompok. Silakan masing-masing kelompok. Ini letakkan ini ya. Isi yang ini ya. Satu, ini. Isi nama kelompok, kemudian ini ciri-ciri aja. Dan satu lagi ini asesmen ini masing-masing. Yang tadi aja, ya 1 sampai 5 masing-masing. Pergantian pelajaran. Yang PG aja ya, asesmen yang PG diisi.
Oke, ini hasil LKPD dan APD ya. Oke, perhatikan. Nanti kembali pembahasan kita tentang larangan gaya hidup konsumtif, hedonis dan materialistik. Gaya hidup konsumtif adalah gaya hidup yang ditandai dengan kebiasaan membeli barang atau jasa secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang sebenarnya. Gaya hidup ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Perhatikan nih, dampak negatifnya antara lain. Pertama, masalah keuangan. Pengeluaran melebihi pemasukan, sulit menabung atau berinvestasi, potensi terjerat utang, terutama jika menggunakan pinjaman online, pinjol. Awas, makanya jangan berperilaku konsumtif. Dua, ketergantungan pada gaya hidup mewah. Timbul perasaan tidak puas jika tidak mengikuti tren terbaru. Jadi lamun sebuah HP yang baru, etan puas. Hidup menjadi terpusat pada materi dan penampilan. Lebih memperhatikan penampilan luar, tidak memperhatikan penampilan yang di dalam akhlak. Hilangnya nilai hidup dan kesadaran diri. Ini dampak negatif yang ketiga. Fokus hidup bergeser dari pengembangan diri ke kepemilikan barang. Jadi lain memperbanyak ilmu, memperbanyak pengetahuan, malah memperbanyak harta, memperhias diri. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan. Jadi dampak negatif konsumtif juga ini menyebabkan kerusakan lingkungan, konsumsi berlebihan, meningkatkan produksi sampah. Kelima, stres dan tekanan sosial, tekanan untuk tampil sempurna atau setara dengan orang lain. Yang keenam, mengganggu hubungan sosial. Jadi hindari hidup gaya konsumtif, materialistik dan hedonis. Nah, kita sudah berada di jalur yang baik dengan mulai menyadari pentingnya hidup sederhana. Jadi kita itu harus hidup sederhana. Namun terkadang godaan konsumtif seperti belanja berlebihan atau mengejar barang mewah bisa muncul kapan saja. Oleh karenanya jangan biarkan penilaian orang lain menentukan nilai diri kita. Nilai sejati tidak diukur dari apa yang kita miliki, tapi dari siapa kamu sebagai pribadi. Jadi yang terpenting adalah perilaku kita, akhlak kita. Karena Rasul juga diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk bermegah-megahan, bukan untuk berkaya-kayaan, bukan untuk berjabat-jabatan. Ya. Jadi sekali lagi yang terpenting adalah akhlak kita. Sekali lagi jangan atau jauhi gaya hidup konsumtif, materialistik dan hedonis. Menjauhi gaya hidup konsumtif dan hedonis bukan berarti kita tidak boleh menikmati hidup, tapi justru kita sedang melatih kontrol diri
dan membangun masa depan yang lebih baik. Hidup sederhana dan penuh kesadaran akan membuat kita jauh lebih bahagia, tenang dan mandiri secara emosional maupun finansial. Teruskan langkah kita, ini adalah investasi jangka panjang untuk kualitas hidup kita yang lebih baik. Oke, kemudian pelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan materi menjauhi atau larangan gaya hidup konsumtif, hedonis, dan materialis. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca lafaz Alhamdulillah. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.